Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Rizky Ramadan dengan NIM 1909124347 dari kelas D. Baiklah yang terhormat Pak David Ramadan selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana Khusus kelas D. Baiklah, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu tentang tindak pidana kepabeanan dan cukai. Memasuki pengertian. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berikutnya dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, bersifat sebagai hukum administrasi. Yang kedua, ditegakkan menggunakan sanksi administrasi atau denda dan bunga, perdata atau pasal 61 strip ganti kerugian, pidana atau penjara, denda, dan perampasan. Yang ketiga, digolongkan sebagai hukum pidana administrasi atau administrasi penal law. Yang keempat, sebagai hukum administrasi pidana, undang-undang kepabeanan mengandung ketentuan hukum pidana material pada bab 17 ketentuan pidana dan formil. Selanjutnya, administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan merupakan salah satu kewenangan PPNS, Bea dan Cukai dalam rangka penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, sebagaimana tercantum dalam butir 1.3 petunjuk pelaksanaan nomor KEP strip 57 garis miring BC garis miring 1997 1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang proses penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, yang menguraikan ruang lingkup petunjuk pelaksanaan dan mencakup kegiatan penyidikan, administrasi penyidikan, pengawasan, dan pengendalian. Administrasi penyidikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan selengkapnya untuk mendukung kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Bea dan Cukai. Administrasi penyidikan memegang peranan penting dalam mengawal suatu kasus. Kesalahan atau kekeliruan prosedur, nama, tempat, dan waktu, serta kurang lengkapnya administrasi penyidikan akan mengakibatkan ketidakjelasannya atau kaburnya materi dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga berkonsekuensi rawan diajukan permohonan pra-peradilan. Administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai merupakan kunci utama keberhasilan penyidikan PPNS, Bea dan Cukai. Karena tanpa administrasi penyidikan yang tepat, akurat, tertib, dan efisien, maka berkas perkara tidak akan sempurna, yang mengakibatkan penyidikan harus dihentikan dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Berdasarkan databasean Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 Kantor Pusat DJBC periode 2014-2020 menunjukkan bahwa masih terdapat tindak pidana kepabeanan dan cukai yang dihentikan penyidikan atau SP3 oleh JPU, yakni 2 kasus tindak pidana kepabeanan diterbitkan SP3 pada tahun 2014, 3 kasus tindak pidana kepabeanan diterbitkan SP3 pada tahun 2015, 3 kasus tindak pidana kepabeanan diterbitkan SP3 pada tahun 2017, dan 3 kasus tindak pidana kepabeanan serta 1 kasus tindak pidana cukai diterbitkan SP3 pada tahun 2019. Materi selanjutnya, sistem peradilan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Hukum pabean sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, penjelasannya memiliki ciri yang tidak jauh sebagai bagian dari hukum fiskal. Mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea dan masuk dan bea keluar, yang juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean, sehingga di samping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiskal sekaligus mengatur hal-hal di luar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut diatur dalam sebuah sistem yang disebut sebagai hukum di bidang kepabeanan.
Eksistensi Undang-Undang Kepabeanan telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal. Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian negara yang sudah digagas dan dirancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori kerugian material atau immaterial. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah pada undang-undang itu sendiri, yaitu Undang-Undang Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan terhadap terhadap barang ekspor juga merupakan masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum. Oleh karena itu, masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan juga penindakan atas pelaksanaan barang ekspor. Fenomena kejahatan kepabeanan khususnya penyelundupan barang ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan. Selanjutnya, PPNS atau dikatakan penyidik pegawai negeri sipil dalam ini Bea Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan dan juga penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kepabeanan. Hal ini merupakan upaya dalam menegakkan hukum agar aturan hukum dapat berjalan secara optimal dengan tidak mengganggu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan pasal 1 angka 5 PP nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai dan negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana. Apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.